Saya Pak, nama saya Pandu Sujatmoko, kebetulan sarjana ekonomi juga. Kebetulan di sini saya selaku Kepala Desa Nganjat di wilayah Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Memang di sini memang secara potensinya memang kita diberikan anugerah oleh Yang Kuasa bahwa potensi air yang ada. Sehingga waktu itu memang di sini dilewati, yaitu untuk aliran air dari sumber mata air Lumbur Pongkok secara gravitasi. Itu memang lewatnya di desa saya Pak, dari atas ke rendah. Lah kebetulan waktu itu belum ada yang mengembangkan. Banyak lahan-lahan yang di bantaran sungai itu lahan kosong, kalau itu istilahnya ditanami padi nggak bisa, tanah yang tidur. Sehingga waktu itu saya setelah itu tahun 2007 itu saya mengembangkan setelah jadi kepala desa waktu itu. Kepala desa, saya berpikir bagaimana potensi ini kita kembangkan jadi maksimal sehingga menjadi pemberdayaan ekonomi. Waktu itu memang di Kabupaten Klaten, waktu itu masih bupatinya Bapak Haji Sunarno, waktu itu juga pernah ke sini. Kita bicara bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada, sehingga saya punya greget, punya inovasi, sehingga saya selaku kepala desa, sehingga dengan potensi yang ada, wilayah-wilayah ataupun lahan-lahan yang di bantaran sungai itu kita buat menjadi perikanan yang ternyata waktu itu luar biasa, sehingga pangsa pasar yang waktu itu daerah Janti dan sekitarnya banyak pancingan tertarik ke sini. Tertarik sini alasannya karena satu, nilainya ikannya airnya jernih, yang kedua tidak bercampur bau tanah dan sebagainya, sehingga banyak juga selain dari Janti pancingan dari luar kota di sini, sehingga waktu itu tahun 2008 di sini sudah masyarakat sudah saya gerakkan bagaimana ternyata itu hasilnya ya lumayan, sehingga 2008 itu menjadi kawasan Desa Nila. 2008 Desa Nila dikunjungi waktu itu gubernurnya Pak Habib Waluyo waktu ke sini juga. Desa Nila dicanangkan menjadi Kampung Nila, sehingga di sini saya bekerja sama dengan petani ikan yang ada. Kita kembangkan potensi yang ada, daerah-daerah yang dialiri sungai kita kembangkan menjadi potensi perikanan yang luar biasa, sehingga menjadi suatu harapan menjadi perikanan, menjadi suatu kegiatan yang menjadi berbasis budidaya pemberdayaan masyarakat, sehingga akan meningkatkan ekonomi. Sehingga ternyata luar biasa. Tahun 2011, 2013 waktu itu ada kunjungan juga dari Dinas Kelautan, yaitu Pak Fadirwan ke sini melihat sini dan sebagainya, menjadi kawasan Minapolitan. Minapolitan Kabupaten Klaten, tapi kalau Minapolitan tidak bisa satu desa, melibatkan beberapa desa. Sehingga satu di sini kawasan Minapolitan pertama kali di Kabupaten Klaten, yaitu meliputi 3 kecamatan, Polanharjo, Karanganom, dan Tulung. Kebetulan di sini sentra budidaya pembesarannya di daerah Nganjat, sentranya pembesaran. Nah, sehingga di sini sentra pembesaran, sehingga di sini harapannya memang adanya perikanan-perikanan yang berkembang, sehingga menjadi suatu istilahnya basis ekonomi di Desa Nganjat, basis ekonomi, sehingga pangsa pasarnya bukan hanya di sini. Waktu itu sampai sekarang pun sudah merambah di Solo, Jogja, Wonosobo, Semarang, itu rutin. Dan ini menjadi suatu pemberdayaan, sehingga roda ekonomi di Desa Nganjat itu luar biasa. Dengan dari sekarang menjadi perikanan-perikanan semua, itu 1 bulan itu bisa menghasilkan 25 ton ikan. 1 bulan. Bayangkan kalau 1 bulan 25 ton, 1 tonnya bayangkan kalau itu harga sekarang 27.000. Kalikan 30 ton, sudah berapa? Hampir berapa itu? Itulah perputaran roda ekonomi di Desa Nganjat sebenarnya. Dan itu menjadi suatu kebanggaan juga di Kabupaten Klaten, di Dinas Pertanian melalui perikanan. Ternyata di sini menjadi kawasan Minapolitan yang menjadi suatu kebanggaan juga untuk mengangkat ekonomi di Kabupaten Klaten melalui lumbung daya perikanan. Itu harapannya. Harapan kami ke depannya untuk kaum milenial, bagaimana kita juga harus mengembangkan potensi, jangan hanya kita istilahnya bekerja keluar. Kita sekarang potensi yang ada, kalau di sini potensi perikanan, potensi di desa-desa ataupun di kawasan lain yang bukan perikanan tidak masalah. Sedangkan kita membawa potensi yang ada, potensi kita kembangkan, kita maksimalkan, dan kita dengan semangat akhirnya bisa membuat suatu hasil yang maksimal. Kebetulan di sini adalah potensi perikanan. Sehingga saya harapannya di sini potensi perikanan menjadi suatu tolok ukur perekonomian, khususnya Desa Nganjat menjadi lumbung yang baik, sehingga harapannya kebetulan di sini masyarakat pemuda pun juga sekarang bekerja di sini semua. Sehingga roda ekonomi ada pemanenan, ada pemindahan bisnis, tiap hari ada. Harapannya, nah sekarang itulah menjadi suatu pemberdayaan ekonomi yang baik.
embrionya ke depannya menjadi kawasan education perikanan ataupun untuk pengembangan yang lain. Tapi basicnya adalah perikanan. Saya waktu itu belum kepala desa, Mas. Jadi ini semua waktu itu sebelum sekolah desa, karena saya juga sebenarnya basic saya petani ikan, sehingga saya akan mengembangkan petani ikan. Dan kebetulan saya belum kepala desa, sehingga itu masih kolam-kolam tradisional. Artinya apa? Artinya istilah petani ikan masih tradisional, belum seperti sekarang. Kolam-kolamnya juga belum permanen. Tapi kita memang waktu itu sudah berpikir bahwa potensi kita punya air, sehingga kita berpikir dengan masyarakat, kita membangun potensi itu. Udah kebetulan setelah itu ya alhamdulillah saya diangkat kepala desa. Saya membuat suatu program pertama kali ada bagaimana kita mengembangkan budidaya perikanan dengan meningkatkan ekonomi yang ada. Dengan kebijakan saya kepala desa, sehingga tanah-tanah yang kas-kas yang waktu itu dilewati sungai dan belum tergarap, bisa dipanen ditanaman tidak bisa digarap, kita memang punya kebijakan bagaimana kalau kita membuat suatu kolam. Tanah-tanah kas desa itu kita perdeskan menjadi istilahnya kolam dan kerjasama dengan dinas terkait. Waktu itu ada DAK dan sebagainya. Sehingga waktu itulah saya bertekad bagaimana juga kita memaksimalkan lahan potensi yang ada. Sehingga waktu 2007 saya menjadi kepala desa pertama kali, saya melihat potensi pemetaan yang ada. Baru 2008 kita sesuai pemetaan potensi yang ada yang kita untuk perikanan. Yang pertanian biarkan pertanian. Jadi biar tidak bersentuhan. Karena kalau pertanian dan perikanan jadi satu, nanti rayahan air. Yang perikanan itu yang bagaimana kita bawa lahan itu dilewati bantaran sungai. Kebetulan di sini lahan yang lewat di bantaran sungai itu banyak sekali, Mas. Dan itu masih tidur semua. 2007, 2008, 2009 kita garap. Kita garap, ternyata luar biasa. Luar biasa ternyata memang sampai sekarang pun, kita langsung endingnya sekarang aja. Sekarang aja memang sekarang menjadi potensi luar biasa, menjadi suatu istilahnya tempat education kaitan budidaya perikanan, sehingga banyak sekali yang saya dibanding ke sini. Ini banyak sekali yang dibanding semua perikanan. Hampir dari mahasiswa pun juga ada. Dari STP Perikanan Jakarta, save-nya di sini. Dari UGM, dari Undip dan sebagainya, dia ke sini. Nah, sampai istilahnya dari istilahnya kelompok-kelompok budidaya. Termasuk yang dari Jawa Barat ada, Tasikmalaya yang kemarin dari Purbalingga ada. Di sini karena dia pengen istilahnya mengembangkan walaupun potensinya kemungkinan beda airnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, yang penting ada kemauan, mengembangkan potensi, dan istilah cara manajemen budidaya yang baik. Sehingga harapan kedepannya itu memang menjadi kawasan budidaya nila tapi dengan teknis yaitu modernisasi sehingga meningkatkan perekonomian yang ada. Nah, kalau luas wilayahnya sebenarnya nggak luas, cuman sekitar 4-5 hektaran. Tapi kolamnya itu sampai ratusan. 4-5 hektar itu punya pemerintah desa ya, tapi kalau dengan penduduk itu hampir ratusan. Hampir ratusan kolam. Ratusan kolam itu terdiri dari satu kolam pembesaran, yang kedua kolam pemijahan atau pembenihan. Yang kolam pembesaran itu bahwa bagaimanapun juga potensi kolam yang dilewati bantaran sungai. Itu saya masukkan semua dan kebetulan sini saya gravitasi dari atas ke bawah, kebetulan pertanian di bawah, Mas. Jadi kita pertanian langsung ke bawah, kecuali sini ada pertanian di bawah, sehingga kita kolam itu pinjam pakai air. Dan kita masukkan semua sungai ke kolam-kolam seperti tadi yang Mas lihat. Itulah menjadi proses yaitu budidaya air deras. Nah itu kebetulan itu ya kebetulan ini memang kolam di sini banyak, Mas, ratusan. Dan ini hampir rumah-rumah ini yang dikelola di bantaran sungai itu dibuat kolam semua dalam rumahnya. Sampai ini yang penjenengan lihat. Itulah suatu proses bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada, menggali potensi yang ada, sehingga dan potensi yang ada kalau kita kembangkan dengan kemauan yang ada berarti akan hasil yang maksimal. Seperti ini contohnya sekarang kita sudah melihat semua kenyataan bahwa sudah maksimal, yaitu butuh istilah sinergisitas antara ya petani sendiri, pemerintah desa dan dinas terkait. Kita bersama-sama mengembangkan. Ya, saya pesan kepada pemuda di luar sana, monggo pemuda-pemuda kita kaum milenial kita berpikir luas. Kita lapangan pekerjaan misalnya sebenarnya di desa itu di wilayah itu potensinya ada. Mari kita kembangkan secara inovasi yang baik. Kita gali potensi bersama-sama jiwa milenial sehingga akan meningkatkan ekonomi yang ada. Itu tugas kita sebagai kaum milenial ataupun untuk pemberdayaan ekonomi di desa masing-masing. Jadi tidak harus bekerja luar kota. Kalau kita potensi, kita kembangkan potensi kita yang ada dengan kemauan bekerjasama antara pemerintah desa yang terkait dan semua. Saya harap itu menjadi suatu potensi yang unggulan sehingga dengan unggulan akan menjadi daya serap ekonomi, daya serap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian yang ada di desa itu.